Shalom anak-anak, bagaimana kalian semua di rumah dalam keadaan baik? Mr. Timo berharap demikian, kalian dalam keadaan baik dan sehat, ada di rumah dan dalam keadaan gembira juga. Walaupun kalian semua ada di rumah. Yuk kita akan belajar melanjutkan pelajaran yang kemarin, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini karena Tuhan memberikan kami kesehatan dan memberikan kami kepandaian sehingga saat ini kami akan bersama-sama untuk belajar. Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kami hikmat daripadamu supaya kami mengerti pelajaran pada hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu saling melayani, yang bahan bacaan Alkitab di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, lalu kemudian Roma 12 ayat yang ke-11. Tahukah kamu siapa yang disebut pelayan? Pelayan itu adalah seseorang yang membantu orang lain agar orang lain itu bisa ringan di dalam pekerjaannya. Salah satu contoh pelayan toko itu adalah membantu pemilik toko untuk melayani pembeli sehingga pembeli ini bisa dilayani dengan baik. Kemudian ada juga asisten rumah tangga, yaitu melayani rumah tangga karena pekerjaan di dalam rumah tangga itu banyak sekali, maka ada pelayan atau asisten rumah tangga. Demikian juga ada yang namanya pelayan Tuhan, artinya adalah orang yang melayani Tuhan, yang bekerja untuk Tuhan agar jemaat ini bisa dilayani dengan baik. Tahukah kamu siapa saja yang disebut pelayan Tuhan? Yaitu setiap murid Tuhan adalah pelayan Tuhan. Rasul Paulus pernah menasehati jemaat yang ada di Roma dengan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Jadi Rasul Paulus ini memerintahkan supaya jemaat untuk melayani Tuhan. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, kita harus melayani Tuhan, termasuk anak-anak juga harus melayani Tuhan. Tahukah kamu apa yang menjadi tugas seorang pelayan Tuhan di dunia ini? Rasul Paulus menuliskan kepada muridnya, yaitu kepada Timotius, mengatakan bahwa seorang hamba Tuhan adalah melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan setia. Hal ini dicatat dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Lalu bagaimana cara kita melayani Tuhan? Kita sebagai anak-anak melayani Tuhan dengan cara melalui tindakan dan perkataan kita yang penuh kasih terhadap orang lain. Contohnya kita tidak berkata-kata yang jorok, berkata-kata yang baik. Yang kedua, selalu mau mengatakan hal yang benar dan tidak mau terlibat dalam perilaku yang jahat dan dibenci oleh Tuhan. Jadi kita adalah menjadi orang yang jujur, tidak mencontek, tidak berperilaku yang jahat,
nakali teman. Yang ketiga, selalu mau berkata jujur dan tidak berlaku curang di rumah, sekolah, gereja, atau di tempat kita bermain. Jadi dimanapun juga kita berada, kita harus orang yang bisa dipercaya oleh orang lain. Yang keempat, kita bisa juga memberitakan firman Allah dengan cara menghibur mereka yang bersedih, mendoakan teman yang sedang ada masalah, dan sebagainya. Mengapa kita harus melayani Tuhan? Yang pertama adalah alasannya kita harus melayani karena Yesus telah memberikan teladan bagi kita semua dalam hal melayani. Dia sudah melayani kita terlebih dahulu karena dia memberikan dirinya mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita. Mengapa kita harus melayani? Karena pelayanan yang kita lakukan ini sebagai wujud syukur kita, tanda terima kasih kita atas keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Setiap orang dalam melayani Tuhan akan menerima upahnya. Upah dalam melayani adalah di dalam 2 Timotius 4 kita akan menerima, yaitu mahkota kebenaran bagi setiap orang yang melayani Dia, melayani Tuhan Yesus. Demikianlah pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.